Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini dengan NIM I01221016, kelas Hukum B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Angkatan 2022, Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali materi-materi yang sudah diajarkan pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Materi pertama yaitu Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila dan dasar negara. Yang ketiga, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Yang keempat, hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dirumus pada zaman penjajahan Jepang dalam sidang BPU PKI. Rumusan dalam sidang BPU PKI. Rumusan pertama yaitu Muhammad Yamin secara lisan pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945. Yang kedua, rumusan Muhammad Yamin secara tertulis pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945. Yang ketiga, rumusan Profesor Soepomo pada sidang BPU PKI tanggal 31 Mei 1945. Yang keempat, rumusan Insinyur Soekarno pada sidang BPU PKI 1 Juni 1946. Yang kelima, rumusan Panitia 9 pada sidang BPU PKI tanggal 22 Juni 1945. Yang keenam, rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, rumusan dalam pembukaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Yang kedelapan, rumusan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1950. Bagian B, sumber historis, sosiologi, dan politisi tentang Pancasila dalam sejarah bangsa. Yang pertama, sumber historis Pancasila. Pada periode sebelum dirumuskan Pancasila, sebelum disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilainya sudah ada, yaitu nilai esensial, ketuhanan, dan keadilan. Kemudian periode setelah perumusan Pancasila memprediksi perubahan situasi nasional. Yang kedua, sumber sosiologi Pancasila. Nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius masyarakat majemuk. Yang ketiga, sumber politis Pancasila. Dalam ketatanegaraan Indonesia, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, 27 Desember 1949, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Materi kedua yaitu Pancasila dan dasar negara. Bagian A, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bagian pertama, alinea keempat Undang-Undang 1945 sebagai dasar yuridis tentang dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, Soekarno memperkenalkan Pancasila pada sidang BPU PKI yang mengatakan Pancasila dasar negara. Negara tidak berdiri tanpa adanya dasar negara. Yang ketiga, Soekarno mengkonseptualisasikan dasar negara ke dalam dasar falsafah atau filosofise. Bagian B, perlunya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pertama, pentingnya Pancasila mengutamakan penyelenggaraan negara Indonesia dalam nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, atau nasionalisme, kerakyatan, atau musyawarah, hikmat, atau kebijaksanaan. Yang kedua, pentingnya Pancasila sebagai tertib hukum. Bagian C, dinamika dan tantangan sebagai dasar negara. Pancasila adalah kerangka dan fondasi berpikir. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai ideologi yang menetap dinamika sosial, budaya, dan politik. Yang ketiga, Pancasila yang baik dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, konstitusional, maupun objektif ilmiah. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Berlakunya pembukaan Undang-Undang 45 maka timbulnya tertib hukum atau peraturan hukum. Undang-Undang 45 disahkan sebagai undang-undang oleh PKI dan berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945. Tertib hukum dibagi menjadi susunan hierarkis atau Undang-Undang 1945 sebagai hukum atau kaidah atau norma tertinggi stat fundamental nom. Pembukaan Undang-Undang 1945 memenuhi syarat stat fundamental dan mempunyai kedudukan. Bagian B. Pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pokok kaidah negara fundamental. Telah disebut pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan stat fundamental norm yang memberikan faktor mutlak bagi adanya Rechtsordnung sebagai dasar hukuman tertulis maupun tidak tertulis, serta platform hukum yang lebih rendah. Pokok kaidah stat fundamental norm menurut hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak yang terdiri dari segi terjadinya dan segi isinya. Bagian C. Isi dan kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 terdiri atas 4 alinea. Alinea pertama, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan alinea kedua yang berbunyi dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi tumpah darah Indonesia. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Fungsinya yaitu mewujudkan cita-cita hukum atau Rechtsstaat yang menguasai hukum dasar negara yang baik dan tertulis atau undang-undang dasar maupun tidak tertulis. D. Fungsi pembukaan Undang-Undang 1945 dengan pasal-pasal Undang-Undang 1945, Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang pertama, hubungan antara pembukaan Undang-Undang 45, pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 45 memiliki satu rangkaian kesatuan yang bersifat kausal organisasi. Sebelum amandemen Undang-Undang 45, keseluruhan naskah yang terdiri atas 3 bagian. Pokok pikiran Undang-Undang 1945 dijelaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Sebagai implementasi tuntutan reformasi 1998, MPR melakukan amandemen Undang-Undang 1945. Yang kedua, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ketiga, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Lembaga ketatanegaraan. Yang pertama MPR, yang kedua DPR, yang ketiga Presiden, yang keempat DPR, yang kelima BPK, yang keenam Mahkamah Agung, yang ketujuh Mahkamah Konstitusi, yang kedelapan Mahkamah Yudisial. Hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatar belakanginya. Menurut Pancasila, manusia tersusun atas 2 raga dan kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. MPR RI nomor 17 MPR tahun 1989, hak asasi manusia adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Menekat pada diri manusia, bersifat kodrat, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
berbunyi, seperangkat hak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum pemerintah, hak setiap orang, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Istilah HAM dari Timur Tengah yaitu Hukukul Insan. Istilah HAM dari Barat yaitu Rights of Women, menggantikan natural rights, tetapi rights of women tidak mencangkup rights of women, maka Eleanor Roosevelt mengganti istilah human rights atau universal dan netral. Istilah HAM dari Prancis, Code de IK-HAM atau Revisi Besar Prancis 1789, agar negara bebas dari kekuasaan atau kekangan Raja Laws atau Absolute Monarchy. Istilah HAM dari Belanda yaitu Mensenrechten. Macam-macam hak asasi manusia. Secara garis besar, hak asasi manusia dikelompokkan menjadi hak asasi individu atau personal rights dan hak asasi kolektif atau masyarakat atau community rights. Dilihat dari objek kepentingannya, hak asasi pribadi atau personal rights, hak asasi ekonomi atau property rights, hak asasi atau rights of legal equality, hak asasi politik atau political rights, hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights, hak asasi producer rights, hak asasi to development. Sejarah perkembangan hak asasi manusia dalam Al-Quran, hak hidup, kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak mengemukakan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak beragama atau memeluk agama, hak mendapat pekerjaan, dan hak memperoleh pendidikan. Dalam perkembangan manusia, pembentukan organisasi disebut negara. Negara pertama yang memperjuangkan hak asasi manusia adalah Inggris. Pada tahun 1628, Piagam yang Petition of Regrets. Pada tahun 1689, Bill of Rights. Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hak setiap orang bebas menganut agama menurut kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dianiaya, hak untuk memperoleh peradilan dan perlindungan, hak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikannya kesalahan. Bagian ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Suku, golongan, partai, organisasi mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak individu tidak hilang dan harus dihormati, didelegasikan kepada wakil rakyat melalui pemilu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak setiap orang untuk hidup layak dan memperoleh hak milik, memperoleh jaminan sosial, memperoleh pekerjaan dengan sistem upah yang adil, dan jaminan kesehatan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Pasal 27 ayat 1, persamaan kedudukan di dalam hukum. Ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28, kemerdekaan berserikat atau hak politik. Pasal 28A, J, hak atas hak asasi manusia. Pasal 29, hak atas agama.
Pasal 30 hak atas pembelaan negara.